warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PKC. Di video ini seperti biasa gue unboxing lagi. Ada 2 dus aja sih, tapi mungkin besok ada sekitar 5 dus lagi yang masuk. Ikannya apa aja kita nonton di video ini ya. Di video ini juga sebagai pengumuman pemenang giveaway. Jadi kita ngasih giveaway-nya itu buat anak kapsul ya, teman-teman yang buat anak kapsul. Untuk siapa pemenangnya itu nanti ada di video ini juga, kita kasih tahu siapa pemenangnya dan kita minta untuk menghubungin di DM Instagram kita bagaimana nanti untuk pengambilan dari pemenang giveaway-nya. Dan kemarin nih sharing ya teman-teman ya, jadi kemarin juga ada lagi pelanggan yang menanyakan untuk membeli ikan ataupun membeli ikan laut seperti Nemo, apa pengen dibikin ke jadi air tawar. Dan ada juga yang pengen beli tapi akuariumnya belum siap ataupun belum recycling. Begini teman-teman ya, maksudnya kalau dari gua sebagai pedagang, gua happy aja barang gua dibeli. Tapi karena kalau kita sebagai penghobi, kita pun akan berpikir kasihan ke ikannya, kasihan juga yang belinya karena belum tahu terlalu banyak ilmu dan ujung-ujungnya nanti ikan itu mati. Jadi gue sih selalu menyarankan nonton dulu referensi video, bukan hanya di PKC, banyak video-video tentang bagaimana merawat ikan laut dan sebagainya ya. Jadi maksudnya di saat kita merawat pun ikan itu sehat atau biota lautnya pun juga sehat. Jadi nggak dicoba-coba yang kalau kita coba-coba dengan peralatan udah cukup dan lain sebagainya, kayak skimmer, mesin, lampu dan lain sebagainya itu udah siap, tapi ya kita udah usaha terbaik tapi ikannya tidak selamat atau biota tidak selamat, kita akan terus belajar. Tapi kalau misalnya belum siap apapun tapi sudah mau beli ikan, saya saranin jangan ya teman-teman, kasihan teman-temannya, kasihan ikannya juga. Jadi benar-benar belajar dulu untuk air laut, karena ini bukan seperti contoh misalnya kita melihara ikan cupang ya. Saya juga melihara ikan cupang, misalnya kita ganti air setiap hari, oke. Tapi ini kan air laut, jadi keribetannya pasti karena dia ini bukan air tawar, jadi airnya itu khusus air laut, jadi nggak bisa pakai garam ikan. Kita ada garam ikan khusus ya, kalau teman-teman mau bikin dari air tawar itu kita pakai garam ikan khusus supaya ikan pun dalam kondisi yang baik ataupun sehat. Dan untuk yang pertama di sini ikannya sih dikitnya cuma ada 3 dus doang, karena bisnya tuh full ya. Jadi nggak, untuk pengiriman tuh agak susah, jadi ada dibagi berapa 2 hari ya. Untuk yang pertama ini keling-keling yang keling kuning. Ini biasanya sih untuk teman-teman beli tuh di untuk penghias lah, warnanya warna-warni ya kelingnya. Nah tapi keling ini kalau teman-teman belum tahu, mereka ini kan suka masuk ke dalam pasir jika panik, takut atau self defense ataupun tidur masuk ke dalam pasir. Nah kalau teman-teman punya jenis koral yang kayak pirgun, polip, nah ini pasirnya kan kemana-mana tuh. Nah kadang-kadang tuh suka ke atas pirgun atau ke atasnya polip. Kalau polip itu biasanya nggak mau mekar, kalau pirgun itu bisa mati teman-teman. Jadi bisa ada ininya, titik-titiknya ya nanti. Nah ini berikutnya ada pelatak daun. Kemarin kan sempet unboxing pelatak asli ya. Nah kalau ini pelatak daun. Ini pelatak daunnya ada 2 piece, ada yang satu yang kecil, ada satu yang gede. Nah kalau pelatak ini, kalau di pengalaman gue, pelatak daun ini paling cepet ya untuk makan pelet ya gitu. Jadi butuh waktunya nggak terlalu lama lah. Kalau pelatak kayak asli itu biasa kita kasih makannya tuh rebon. Nah ini ada angel marmut, termasuk jenis angel ya teman-teman ya. Dan ini ada dokter B yang biasa untuk makanin parasit ikan. Nah ini juga ada dokter timunan. Nah tapi kalau dokter timunan ini gue juga agak ngerti ya, maksudnya dia fungsinya sama, nggak bisa makanin hama-hama apa enggak tuh yang di dalam badan ikan. Gue belum tahu. Kalau teman-teman ada pernah beli, bisa kasih info ya teman-teman ya. Dan nih agak susah diambil soalnya nempel dia pakai durinya. Ini naso
bisa besar ya. Untuk Botana naso ini di reef safe direkomendasikan untuk teman-teman yang main koral. Nah, di sini nih ada dua. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini contoh salah satu penyakit ikan. Ini di matanya nih, yang kiri itu ada kayak parasit. Nah, yang kanannya kan aman ya. Di kirinya ini parasit. Jadi kalau ini sih mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau parasitnya itu tuh jadi mata tuh buram. Nah, itu kenapa memang di saat pengiriman ikan-ikan itu kadang juga ada banyak ikan-ikan yang nggak fit ya. Itu kenapa kita harus selalu karantina dulu ikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi itu kayak mereka tuh saling mau hajar-hajaran. Memang Botana ini punya sifat yang agak agresif ya sesama mereka, apalagi kayak keranjang Bali, burung laut gitu. Jadi memang ada ada waktu pengenalannya seperti kotak karantina dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk menghindari kontak fisik di antara sesama ikan. Kalau Botana sih memang butuh waktu aja sih. Lama-lama mereka bisa akur kok. Nah, kalau ini kompel layar. Ini kompel nih juga banyak jenisnya. Nah, kalau kompel ini pengalaman gue sih kalau pelet tuh hampir enggak ya, tapi kalau rebon habis itu kita kasih cerek itu suka banget. Nah, ini ada yang di pojokan itu skorpion gajah. Nah, ini termasuk predator. Nah, ini karena kondisi masih dia perjalanan masih stres ya, jadi dia belum mangsa ikan. Tapi kalau misalnya kan ini dimaksa nih teman-teman, dia bisa ditelan sama dia. Jadi jangan diikutin ya. Nah, berikutnya nih di dus kedua. Nah, ini KKO Palu. Tapi ini kondisinya kurang sehat ya, jadi nggak selamat juga. Nah, ini yang lebih sehat. Jadi ini uniknya di KKO Palu ini atasnya tuh jadi bagi dua warnanya, orange dan ungu. Ini sangat unik sekali. Dan di reef safe banyak yang taruh juga KKO karena mereka ini ikan yang nggak agresif ya. Untuk perbanyak warna di akuarium teman-teman juga sangat direkomendasikan karena sangat ikannya damai. Dan kalau makannya juga kita kasihnya sih biasanya karbon nih kalau untuk KKO ini. Nah, berikutnya ini ada ikan Angel Kennedy, ada masuk sekitar 2 piece. Nah, ini yang pertama kalau dia seger banget ya untuk Angel Kennedy-nya. Dan satu lagi ini. Nah, ini memang harus saya kalau misalnya teman-teman miara Angel Kennedy, biasanya di dalam satu akuarium itu hanya ada satu Angel Kennedy karena mereka ini akan agresif ya biasanya satu sama lain. Itu kenapa kita harus jaga harus tahu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman harus bisa tanya dulu ke pedagangnya ataupun lihat di YouTube. Jangan sampai mereka akan saling bisa menghajar. Nah, ini saya pisahkan dalam karantina box ini untuk menghindari adanya kontak fisik. Nah, kontak fisik ini akan menimbulkan nanti jadi luka ke ikan. Misalnya digigit atau digibas sama yang satunya, itu bisa menjadi kontak fisik yang menyebabkan luka dan harus kita obatin juga ya teman-teman supaya nggak ada bakteri ke badannya nantinya. Nah, ini juga ada masuk keranjang Bali. Ada 2 piece juga lagi masuk untuk keranjang Balinya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, mereka ada 2 ya, keranjang Bali sama keranjang Padang. Memang dan bentuk motifnya aja yang membeda. Kalau bentuk sama persis semua kok. Warna aja yang lebih gelap di Padang. Kalau Bali itu lebih cerah biasanya. Dan di sini ada rainbow model. Kemarin masuk yang kecil. Nah, ini size M-nya. Dan ini termasuk jenis antias ya teman-teman. Artinya reef safe, ikan damai. Dan mereka ini schooling biasanya. Jadi kayak KKO nih, kayak mereka ini dipasangin KKO, ada antias, capungan, roket, itu ikan-ikan yang damai ya. Jadi jangan sampai dimasukkan ikan yang punya teritorial tinggi, kasihan ke ikan-ikan yang baru nanti. Nah, ini ada rainbow bulan ataupun dibilang sunburn. Nah, ini untuk jenis rainbow sih yang biasanya high grade-nya ini rainbow bulan sama si rainbow Jepang ya teman-teman. Mereka punya badan tuh hampir mirip, lebih ngebulet
Jadi nggak manjang seperti rainbow model, rainbow kotak, rainbow kuning. Kalau rainbow bulan itu mereka akan lebih ngebulet, badan lebih montok lah. Nah ini ada elang laut. Ini elang lautnya kalau di atas nih kecil banget yang datang ya. Ini kayak ikan cupang kalau lihat dari atas, kayak ikan gapi. Nah ini juga salah satu yang rekomendasi buat teman-teman yang main saya belum nggak tahu nih kalau dimasukin koral tuh reef safe apa enggak, tapi banyak yang masukin. Dan kita biasa kasih makan rebon juga, dan mereka ikan yang lebih damai ataupun soft ya, itu sama lain. Dan yang berikutnya di sini ada ikan-ikan yang gede nih, kayak PBH lagi masuk banyak teman-teman. Ada masuk banyak lagi. Tapi ada beberapa yang nggak fit ya. Ini ada putri Cina tuh yang di atas. Nah untuk KP ini KP yang reef safe teman-teman. Jadi kalau punya koral masukin ini tuh aman. Ini direkomendasikan juga untuk KP. Dia ada KP BH sama KP Aceh ya. KP Aceh kemarin saya sempat masuk tuh, yang warnanya abu-abu. Dan untuk teman-teman yang belum menang giveaway, jangan sedih, karena di next video kita akan berikan giveaway lagi ya teman-teman ya. Jadi diikutin terus channel BKC, mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin banyak giveaway di channel BKC ini. Dan yang pasti gue akan memilih untuk teman-teman yang membantu teman-teman yang lain dalam komen. Jadi di channel ini bisa kita saling sharing dan saling belajar ya satu sama lain untuk merawat ikan laut. Karena saya pun masih pemula, jadi komen teman-teman itu sangat berarti banget buat saya juga, dan mungkin teman-teman yang lain yang bisa belajar. Dan dalam box ini ada putri Cina teman-teman. Nah, jadi masalah putri Cina ini kan bagus sekali dalam ada belakang buntutnya ya, yang kayak benang itu. Nah itu yang kadang-kadang suka dijailin sama ikan-ikan lain tuh, karena mungkin disangka cacing ya, jadi suka diisengin. Dan di sini ada kepe monyong asli. Nah ini teman-teman saya akan ngasih contoh ya. Di sini nih kepe monyong aslinya nggak sehat, habis itu juga banyak full WS. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali. Ini dalam pengirimannya ikannya memang udah nggak fit ya. Nah itu kenapa kita butuh banget namanya tuh karantina box, butuh banget misalnya kayak kita punya akuarium karantina, mau beli dimanapun saya selalu menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan double checking. Karena kalau ikan sudah masuk ke dalam akuarium menteng teman-teman, karena nanti kan banyak karang, susah ditangkap. Jadi lebih baik kita mengantisipasi duluan, menjaga ikan yang datang di dalam situ. Dan sebisa mungkin, karena obat-obat seperti cupramin mempunyai daya yang kuat ya. Kalau di menteng bisa asalkan LFO, tapi harus didosing lagi sama bakteri nantinya, karena bakteri-bakteri lama itu bisa mati karena obat cupramin ini. Jadi lebih baik punya karantina akuarium sendiri untuk menjaga, dan ikan ini pun akhirnya tidak selamat. Kita udah coba kasih obat terus ya, tapi memang dia nggak selamat tuh, sangat disayangkan. Mungkin ini aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Ditunggu lagi video-video berikutnya karena akan ada giveaway lagi untuk teman-teman, dan mudah-mudahan channel BKC ini semakin berkembang ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.